Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah. Kali ini eh, video kita mengenai tentang struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Jadi ini kajian kelas 8 untuk IPA bab keempat ya. Ya, pada kajian tentang tumbuhan ini, jadi yang perlu kita pelajari itu mengenai organnya. Organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian bagaimana respirasinya, dari mana respirasinya itu. Kemudian sistem transportasi pada tumbuhan dan bagaimana pergerakan pada tumbuhan. Itu ya. Lanjut. Nah, jadi sebelum masuk ke struktur tumbuhan, sebenarnya pada pasti kalian pernah melihat di beberapa jalan. Nah, itu kan ada lampu, ketika malam hari ada lampu namanya lampu tenaga surya atau PJU ya. Nah, jadi itu ketika sore menjelang malam itu lampu akan menyala. Nah, menyalanya itu otomatis. Jadi kenapa demikian? Nah, ini merupakan terobosan terbaru yang mengadopsi dari sistem kerja tanaman kaktus ya. Jadi dilengkapi dengan sensor yang disebut dengan fotoresistor gitu. Nah, jadi di tanaman kaktus itu ada namanya sistem kerja stomata. Jadi stomata pada tumbuhan kaktus ketika menjelang malam itu akan terbuka kayak gitu ya, akan menutup kayak gitu. Jadi ada namanya fotoresistornya. Kita lanjut. Nah, ini dia ya. Saya mengambil dari sumber terkini. Jadi bagaimana mekanisme lampu jalan ya. Jadi dari diadaptasi dari mekanisme stomata pada kaktus ya. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri, saya kasihkan slide-nya. Gitu. Kita lanjut. Nah, pada struktur tumbuhan, pada tubuh tumbuhan itu apa saja? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, dan biji. Kemudian pada bagian biji, biji itu ada tumbuhan yang dibedakan menjadi dua ya. Ada biji berkeping 1 dan berkeping 2. Jadi kalau biji yang kepingannya hanya 1 itu dinamakan tumbuhan monokotil. Sedangkan kalau biji berkeping 2 itu dikotil ya, tumbuhan dikotil tuh. Nah, yang pertama yang kita bahas mengenai akar. Jadi akar itu fungsinya secara umum untuk menyerap air dan garam mineral ya dari tanah ya, yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Nah, jadi kemudian untuk menyimpan cadangan makanan ya, bisa juga untuk bernafas. Kenapa bisa untuk bernafas? Nanti kita bahas. Nah, ternyata di akar itu ada apa saja gitu ya. Jadi untuk sistem perakarannya, akar itu ada 2, akar tunggang dan akar serabut. Nah, kalau kita bahas mengenai keping bijinya, untuk tumbuhan, akar tumbuhan dikotil atau berkeping 2, dari di ya, berkeping 2, itu ada
perakarannya seperti apa? Jadi perakarannya untuk dikotil itu akar tunggang ya. Sedangkan untuk yang monokotil itu akar serabut gitu. Lanjut. Ya, ini. Nah, ini contohnya untuk akar tunggang pada tumbuhan dikotil, contohnya mangga, wortel, tumbuhan. Nah, itu ada sebelah kiri ya akar tunggang. Kemudian kalau akar serabut contohnya pada tumbuhan monokotil. Contohnya padi, jagung, rumput itu ya. Jadi tidak ada akar utamanya. Nah, tidak ada akar utama. Jadi akarnya itu semua besarnya itu sama aja kalau akar serabut ya. Jadi tidak ada akar yang paling besar atau akar utama gitu. Lanjut. Nah, untuk struktur jaringan pada organ akar, nah itu ada jaringan epidermis, ada jaringan korteks, jaringan stele, kemudian ada endodermis, kemudian jaringan phloem. Phloem ini sistem transportasi ya untuk mengangkut sistem transportasi ya, atau sistem pengangkutan kayak gitu, entah itu mengangkut nutrisi dari akar ke daun atau mengangkut dari makanan dari hasil fotosintesis menuju ke tubuh tumbuhan. Nah, itu ya. Jadi sistem jaringan phloem dan xilem. Kemudian ada namanya ini ruang antar sel tuh ya. Lanjut. Nah, kalau penampakan pada akar monokotil, nah ketika dilihat dari mikroskop, nah seperti ini ya penampakannya, ada bagian bulatan di tengah seperti itu. Nah, tapi ini tidak seperti yang pada dikotil ya. Nah, kalau ini ada bagian sama aja, ada xilem, phloem, kemudian perisel, endodermis, korteks, epidermis, stele ya. Kemudian kita lanjut. Nah, itu tadi mengenai akar. Kemudian yang kedua kita bahas mengenai batang. Nah, jadi fungsi batang itu untuk menegakkan tumbuhan, kemudian menghubungkan akar dan daun, salah satu penyimpan cadangan makanan. Kemudian pada batang juga terdapat buku dan ruas. Nah, ini ya, coba dilihat di gambar di sampingnya, ini ada buku, sudah ada tanda panahnya. Kemudian ada ruas. Ruas tuh diantara buku itu ya. Nah, jadi ruas itu bagian diantara dua buku, sedangkan buku itu tempat melekatnya daun gitu. Kemudian untuk penampakan batang dikotil ketika diamati dari mikroskop bagaimana? Nah, ini dia, ada namanya jaringan berkas pembuluh ya. Kemudian ada empelur korteks dan jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu jaringan yang paling terluar ya, paling terluar gitu. Nah, kemudian berkas pembuluh itu apa aja? Ada dua berkas pembuluh pengangkut ya, ada phloem dan xilem. Kemudian ada cambium juga tuh. Itu pada batang dikotil. Kalau pada batang monokotil, nah yang berbiji keping satu monokotil, contohnya pada padi ya, pada batang padi. Nah, ini penampakan berkas pembuluhannya itu tidak teratur ya, tidak teratur. Jadi phloem dan xilem itu letaknya itu tidak teratur. Kemudian ada empelur dan epidermis tuh. Nah, kemudian organ yang ketiga setelah akar dan batang yakni daun. Jadi fungsi daun itu tempat terjadinya fotosintesis ya, karena ada namanya zat hijau daun ya, klorofil. Ya.
umumnya berwarna hijau. Nah, daun ini umumnya berwarna hijau, tapi ada juga daun-daun yang warnanya tidak hijau, ya kan? Ada itu karena ada namanya xanthophyll ya. Ada yang warna merah, ada yang agak-agak orange. Nah, itu ya. Kemudian perbedaannya pada daun monokotil itu melengkung dan sejajar. Contohnya pada daun padi atau daun kelapa. Kemudian kalau pada daun dikotil, tumbuhan-tumbuhan dikotil itu menyirip dan menjari. Contohnya daun mangga, itu kan tulangnya itu menjari ya. Kemudian contohnya daun singkong gitu ya. Nah, itu sangat berbeda. Kemudian untuk struktur dan jaringan pada organ tumbuh, khususnya daun ini berkas pengangkutnya itu ada di antara jaringan bunga karang. Nah, kemudian membentuk tulang daun. Kalau dikotil itu satu tulang daun bercabang ya. Kalau monokotil tulang daunnya sejajar dengan sumbu daun. Jadi fungsi tulang daun ini untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tuh. Penampakannya pada daun dikotil ketika disayat dan diamati melalui mikroskop, nah itu seperti ini ya. Jadi ada jaringan epidermis atas, ada jaringan palisade, ada jaringan spons, ada epidermis bawah. Nah, di daun pun ada namanya ini berkas pembuluh angkut berupa xilem dan flum gitu ya. Itu pada dikotil. Kalau penampakan dari daun monokotil bagaimana? Nah, seperti ini. Kalau monokotil ya, penampakannya berbeda ya dengan dikotil. Untuk jaringannya sama aja. Ada epidermis atas, mesofil, epidermis bawah, stomata dan lain sebagainya ya. Kemudian organ yang keempat pada tumbuhan yakni bunga. Nah, jadi bunga ini sebagai alat reproduksi generatif ya atau seksual gitu ya pada tumbuhan. Nah, jadi struktur bunga itu ada kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Jadi untuk benang sari itu dikatakan sebagai organ reproduksi jantannya. Kalau putik itu yang betinanya, kayak gitu ya. Nah, untuk mahkota bunganya pada tanaman dikotil itu memiliki kelipatan 2, 4 dan 5. Sedangkan untuk mahkota tumbuhan monokotil kelipatan 3. Tuh. Ya, nah, mahkota itu yang ini ya. Nah, ini bisa kalian lihat bagian-bagiannya, ada mahkota, ada kelopak, bakal biji, kepala putik, benang sari. Nah, ya. Tuh. Ini namanya struktur bunga lengkap. Jadi bunga pun macem-macem nih. Ya, ada bunga lengkap. Bunga lengkap yang seperti tadi ya. Jadi seluruh bagian bunga itu dia miliki, dia punya. Nah, sedangkan bunga tidak lengkap itu bisa jadi dia hanya memiliki putik saja, tidak memiliki benang sari, atau dia memiliki tidak memiliki mahkota atau tidak memiliki kelopak bunga. Contohnya kayak gitu, bunga tidak lengkap. Kemudian bunga telanjang ini tidak memiliki perhiasan bunga. Kemudian bunga betina tidak memiliki benang sari. Bunga jantan tidak memiliki putik. Kalau bunga jantan contohnya pada bunga kates, bunga pepaya. Nah, bunga pepaya itu ya. Bunga hermaprodit. Ini berarti memiliki putik dan benang sari. Contohnya kayak gitu.
Nah, ini dia perbedaannya ya untuk tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, seed ini biji ya. Kalau biji pada monokotil itu keping 1, sedangkan dikotil namanya itu 2. Berarti memiliki 2 keping kayak gitu. Kemudian untuk root itu akar. Nah, akar perakarannya pada monokotil dia tidak ada akar utama ya. Jadi besarnya itu sama aja semuanya. Nah, akarnya itu sama aja, akar serabut. Sedangkan kalau akar tunggang pada tumbuhan dikotil itu memiliki 1 akar utama gitu. Kemudian pada batang vaskular, nah pada batang, nah ini ya. Kalau pada batang, pada monokotil untuk pembuluh angkutnya berupa xilem dan flum itu terletak ini ya, tidak sejajar gitu, tidak rapi gitu ya. Jadi bercampur kayak gitu. Nah, kalau dikotil itu rapi gitu, membentuk bulatan seperti itu. Sebenarnya untuk daun leaf, untuk daun pertulangannya pada tumbuhan monokotil itu sejajar, sedangkan pada tumbuhan dikotil itu menjari gitu. Ini ya yang bawah menjari. Kemudian untuk perbungaannya, bunganya pada tumbuhan monokotil itu kelipatan 3, sedangkan pada tumbuhan dikotil kelipatan 4 atau 5 gitu. Lanjut. Nah, kemudian untuk respirasi pada tumbuhan, proses pernafasannya gimana sih? Nah, jadi untuk pertukaran gasnya itu pengambilan oksigen dan mengeluarkan oksigen melalui alat pernafasan, yaitu namanya pertukaran gas. Sedangkan respirasi sel itu penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana dengan membebaskan energi. Jadi terjadinya itu di sel, di bagian mitokondrianya. Ya, senyawa kompleksnya bisa berupa karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, hasil dari respirasi ini berupa aktivitas metabolisme gitu. Nah, jadi alat respirasi tumbuhan itu yang pertama ada namanya stomata. Stomata banyak ditemukan di bagian daun. Ya. Jadi stomata ini bisa menutup dan membuka. Yang mempengaruhi itu kandungan air dan ion kalium pada sel penjaga ya. Jadi pada siang hari stomata terbuka, pada malam hari stomata akan menutup. Kemudian alat respirasi tumbuhan lainnya ya. Ini hanya pada tumbuh-tumbuhan khusus. Contohnya pada bakau itu ada namanya akar nafas. Ada juga pada beringin dan anggrek memiliki akar gantung. Kemudian pada enceng gondok dan kangkung itu ada rongga udara di batangnya. Itu namanya pernafasan khusus. Kemudian tadi ya untuk alat respirasi selain stomata ada juga namanya lentisel. Nah, di peta konsep tadi saya jelaskan ya. Ada juga rambut akar dan lain sebagainya. Kalau lentisel itu di bagian batang, biasanya lentisel itu berada di bagian batang. Kemudian kalau di akar itu di rambut akar. Itu bisa terjadi respirasi. Kita lanjutkan. Nah, kemudian pada daun itu terjadi proses pengolahan makanan ya, yang dinamakan dengan fotosintesis. Jadi pembentukan bahan organik karbohidrat dengan bantuan sinar matahari. Nah, jadi reaksi fotosintesisnya itu apa aja? Nah, ini ya ada 6H2O plus 6CO2 dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil.
Kemudian hasil akhirnya berupa C6H12 plus O6 plus 6O2 gitu. Jadi hasil akhirnya berupa gula ya, gula kemudian apa itu, H2O apa H12 H2O H12O6 O6. Nah, itu ya. Nanti dicari lagi, kita bahas. Nah, kemudian pada teknologi yang diilhami oleh struktur tumbuhan. Nah, jadi ada model fondasi cakar ayam terinspirasi dari perakaran pohon kelapa ya. Kemudian ada air mancur dan sumur bor terinspirasi dari pembuluh angkut berupa silem gitu ya. Sampai sini mungkin saya cukupkan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung lewat grup WA IPA kelas 8. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.